Ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu berkumpul dalam acara webinar wakaf produktif yang diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya terang benderang dan insya Allah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut pada materi utama kita, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nikmah Yuniarti. Saya salah satu dari tim Wakaf Mulia Institute yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini akan memandu dan juga membersamai Bapak Ibu Ustadz Ustazah selama Zoom ini berlangsung. Dan juga menginformasikan kepada seluruh hadirin, nanti kita akan mengirimkan presensi nggih Bapak Ibu Ustadz Ustazah di kolom chat Zoom. Silahkan monggo nanti Bapak Ibu Ustadz Ustazah bisa mengisi presensi yang akan kami kirimkan. Kenapa? Karena insya Allah nanti materi-materi dari kami secara lengkap, secara detail nantinya akan kami kirimkan melalui media WhatsApp. Jadi pastikan nggih Bapak Ibu Ustadz Ustazah nanti untuk mengisi presensi yang ada. Baik, selanjutnya akan kami bacakan susunan acara kita pada kesempatan malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pemaparan materi inti, acara yang ketiga adalah sesi diskusi dan tanya jawab, serta yang terakhir adalah penutup. Marilah acara kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menjadikan lancarnya acara kita pada kesempatan malam hari ini. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara utama kita, acara inti, yaitu webinar wakaf produktif. Insya Allah bagi Bapak Ibu Ustadz Ustadzah tentu sudah tidak asing ya terkait dengan wakaf produktif ini. Dan seperti apa untuk implementasi daripada wakaf produktif? Nah, kita Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini akan spesifik nih, kita akan membahas dengan tema kita yaitu peluang investasi berkah dan menguntungkan klaster wakaf Greenhouse Milon Premium Kota Wakaf Gunung Kidul. Kenapa? Karena alhamdulillah nggih, pada tahap pertama kita sudah berhasil panen dan hasilnya sangat memuaskan ini Bapak Ibu Ustazah. 99% keberhasilan. Jadi alhamdulillah kita akan membuka kesempatan pada tahap 2 ini untuk memperluas kebermanfaatan dan juga insya Allah mengundang Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi sebagai apa? Apakah sebagai wakil? Apakah sebagai investor? Nah, insya Allah nanti akan kita bahas secara tuntas bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Eko Prianto SECWC selaku Direktur dari Wakaf Mulia Institute. Baik, langsung saja kepada Bapak Eko Prianto kami persilahkan. Monggo Pak Eko. Ya baik, terima kasih banyak Mbak Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida sada alla ilaha illallah wa sada anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bapak Ibu, para Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, pada sahabatnya dan pada pengikutnya hingga di zaman. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing ya santai ya Bapak Ibu sekalian berkaitan tentang eh, apa namanya program wakaf produktif yang dikembangkan oleh Wakaf Mulia Institute yaitu klaster wakaf Greenhouse Melon Premium di Kota Wakaf Gunung Kidul. Nah, nanti kita akan sharing ya apa berkaitan bagaimana ininya ya konsepnya, pengembangannya dan seterusnya dan mungkin ada hal-hal yang nanti kita bisa kolaborasikan bersama. Baik, nah acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Ya, ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan dalam rangka kita ingin ikut berkontribusi di dunia perwakafan. Nah, Wakaf Mulia sendiri, ya,
Ini kantor pusatnya di Kompleks Masjid Akbar kemarin Jakarta Pusat, dan untuk kantor operasionalnya ada di Jalan Pleret ya, Jejeran ya, Kerto Pleret Bantul Yogyakarta ya. Nah, kita simak profil singkat dari Wakaf Mulia Institute. Dalam setiap langkah, kita bisa memberikan arti yang mendalam. Selamat datang di Wakaf Mulia Institute, tempat di mana setiap langkah kita menjadi bermakna. Wakaf Mulia adalah sebuah lembaga yang senantiasa berkomitmen dalam melakukan edukasi tentang wakaf kepada umat. Harapannya ke depan dengan edukasi yang terus-menerus kita lakukan, pemahaman dan implementasi wakaf dari masyarakat kita menjadi lebih baik, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai fondasi dalam membangun umat menuju pada kesejahteraan dan kejayaan umat Islam. Wakaf Mulia didirikan di awal tahun 2020 yang memiliki tujuan ya, bagaimana kita ingin ikut berkontribusi dalam dunia perwakafan. Nah, dalam upayanya itu Wakaf Mulia juga telah menjadi nazir wakaf uang yang resmi ya, terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Visi dari Wakaf Mulia, kita ingin menjadi lembaga yang terdepan dalam proses syiar dan optimisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Dalam rangka mewujudkan visi dari Wakaf Mulia banyak mengadakan event-event, kegiatan pelatihan, kemudian training, dan juga webinar-webinar untuk memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat dan juga syiar wakafnya. Salah satu program andalan dari Wakaf Mulia adalah pelatihan dan sertifikasi nazir bekerjasama dengan LSP Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, Wakaf Mulia juga membantu yayasan-yayasan yang ingin mengembangkan program digital fundraising untuk mengoptimalkan potensi yayasan dalam menghimpun dana wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf Mulia Institute berkomitmen untuk menjalankan misi mulia melalui perubahan positif untuk menciptakan inisiatif dan inovasi wakaf yang terarah. Kami meyakini bahwa wakaf bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memberdayakan, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil berkelanjutan. Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia, karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Peningkatan kapasitas nazir, hargaan diberikan kepada Wakaf Mulia Institute. Untuk kolaborator program inkubasi wakaf produktif, Kolaborator program kolaboratif terbaik Wakaf Mulia. Semoga apresiasi hari ini menjadi penyemangat untuk terus membangun kolaborasi yang berdampak, menjangkau lebih banyak penerima manfaat, dan tentu saja menjadikan wakaf sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waryon Abdul Ghafur, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada Wakaf Mulia yang telah menjadi bagian dari kerja-kerja Kementerian Agama. Saya berharap banyak masyarakat yang menitipkan wakafnya kepada Wakaf Mulia karena sudah terpercaya untuk mengembangkan bagaimana wakaf itu
berkembang menghidupi masyarakat. Percayalah bahwa dengan wakaf di Wakaf Mulia, wakaf Bapak Ibu akan terjamin dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf, yes, yes, yes. Nazir, kompeten, kompeten, kompeten. Oke, baik. Berikut ya profil singkat dari Wakaf Mulia Institute. Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan kita ya pada kesempatan malam hari ini, yaitu terkait peluang investasi klaster wakaf Greenhouse Melon Premium Kota Wakaf Gunung Kidul tahap kedua. Nah, kenapa tahap kedua ya Bapak Ibu sekalian? Nah, program klaster wakaf Greenhouse Melon Premium ini kita di tahap pertama alhamdulillah sudah berjalan ya sekarang. Sudah running dan kemudian kita melihat perlu ada pengembangan, maka kita kemudian membuka peluang untuk kolaborasi untuk tahap kedua, gitu ya. Nah, terus berikutnya, bagaimana sih konsep dari klaster wakaf Greenhouse Melon Premium ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, prinsipnya konsep dari klaster wakaf Greenhouse Melon Premium ini adalah konsepnya adalah kolaborasi. Ya, jadi bagaimana kita membangun kolaborasi dengan potensi yang ada di dunia perwakafan, kira-kira gitu. Nah, yang dimana program klaster wakaf Greenhouse Melon Premium ini di Kota Wakaf Gunung Kidul, ini inisiatornya yaitu Wakaf Mulia Institute, ya, kemudian didukung oleh Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama, yang kemudian dalam proses pengembangan ini ya ide dasarnya adalah bagaimana kita ingin ikut ya berkontribusi memproduktifkan tanah wakaf ya seperti yang kita ketahui untuk saat sekarang ini kan banyak sekali tanah wakaf tapi banyak yang tidak produktif ya. Nah, kendalanya apa ya? Kendalanya ya sebagian besar ya karena nazirnya tidak memiliki kompetensi, yang kedua juga sumber pendanaannya juga tidak ada, kira-kira begitu ya. Nah, makanya ini harus ada inovasi yang perlu kita kembangkan. Nah, oleh karena itu dengan ide ini maka kemudian kami dari Wakaf Mulia Institute kemudian berinisiatif berinisiatif untuk membangun kolaborasi. Nah, program Greenhouse Melon Premium ini ya Bapak Ibu sekalian kami berkolaborasi ya dengan Nazir Wakaf Tanah. Jadi kebetulan Wakaf Mulia Institute ini posisinya adalah sebagai Nazir Wakaf Uang. Yang kemudian kita ingin memproduksi tanah wakaf. Maka kemudian kita bekerja sama dengan Nazir ya tanah wakaf yaitu PCNU Gunung Kidul, gitu ya. Yang kemudian dalam proses memproduktifkan tanah wakaf ini, maka kita butuh pihak yang profesional ya dalam mengelola tanah wakaf itu atau mengelola bisnis ya di atas tanah wakaf itu. Maka kita bekerja sama dengan PT Nusa Farm yang memang kalau istilahnya ekspor ya di bidang agrobisnis. Nah, jadi kita bermitra ya dengan PT Nusa Farm. Di mana PT Nusa Farm ini Bapak Ibu sekalian yang merancang semuanya ya mulai dari perencanaan ya pembangunannya kemudian juga membangunnya gitu membangun greenhouse-nya kemudian menyiapkan infrastrukturnya kemudian juga termasuk menjalankannya menanamnya kemudian mengelola lah gitu ya mengelola kemudian sampai juga penjualannya. Nah, menariknya program ini itu untuk penjualannya sudah ada off-takernya, yaitu Nusa Farm itu sendiri. Ya, karena Nusa Farm ini mereka perusahaan yang bergerak di agrobisnis yang sekaligus menjadi off-taker ya dari bisnis yang dikembangkan ya. Atau kalau di sini outputnya Melon Premium, maka Melon Premium ini off-takernya dari Nusa Farm sendiri karena mereka sudah memiliki kontrak ya dengan buyer-buyer ya yang sudah ada kira-kira gitu. Nah, sehingga Nusa Farm ini yang mengelola gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mengelola dari A sampai Z gitu ya. Nazir itu terima beres kira-kira begitu ya. Nah, tapi dalam proses membangun ini kan butuh biaya ya Bapak Ibu sekalian, butuh modal. Nah, terus bagaimana untuk mendapatkan modalnya? Maka kita bekerja sama dengan satu wakaf marketplace.
sebagai agregator wakaf. Jadi satu wakaf marketplace ini adalah platform yang didirikan oleh Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia dan stakeholder yang lain, yang di mana satu wakaf marketplace ini menjadi platform kolaborator ya, atau agregator gitu ya, yang mengkolaborasikan semua ini ya Bapak Ibu, nazir wakaf uang, nazir wakaf tanah, kemudian pengusaha gitu ya, dan juga dengan investor. Nah gitu. Nah melalui satu wakaf marketplace inilah kemudian kita membuka peluang ya para investor ya untuk berkontribusi dalam proyek wakaf produk kita. Dan investor ini konsepnya adalah bisnis murni. Ya, artinya ketika investor ini ikut terlibat ya dalam proyek wakaf produktif ini, maka dia akan mendapatkan bagi hasil murni bisnis gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau nanti dari hasil investasinya, ada hasil dari bisnis ini, kemudian nanti sebagian mungkin dia infakkan atau dia wakafkan, nah itu sudah menjadi haknya para investor. Nah, siapa yang nanti bisa menjadi para investor di sini? Yaitu bisa jadi lembaga jasa keuangan syariah atau LKS ya, lembaga keuangan syariah ya. Kemudian juga atau LKS PWU, nah, juga bisa ya LKS PWU. Kemudian juga ada lembaga wakaf. Nah, kalau lembaga wakaf berarti biasanya lembaga wakaf ini mereka memiliki wakaf uang. Nah, tapi kemudian mereka berpikir ingin menginvestasikan wakaf uang, tapi diinvestasinya kemana gitu ya? Kadang masih bingung gitu. Yang maksudnya yang hasilnya cukup lumayan kira-kira. Nah, kemana? Nah, satu wakaf marketplace bersama program wakaf produktif ini bisa menjadi solusi. Nah, jadi untuk lembaga wakaf berarti wakaf uangnya yang diinvestasikan dan berarti dia mendapatkan bagi hasil murni juga. Berikutnya mungkin LAS ya. LAS ini juga mungkin memiliki dana yang akan diproduktifkan, juga boleh silakan. Kemudian juga bisa jadi wakif ya. Yang wakif yang memang mereka berwakaf ya, kemudian memang mereka memperuntukkan wakafnya itu untuk pengembangan wakaf produktif. Nah, ini juga bisa ya Bapak Ibu sekalian. Dan berikutnya juga bisa jadi investor umum. Ya, baik itu secara organisasi ataupun secara personal. Nah, ini juga bisa. Yang sekali lagi sebagai investor murni ya, artinya mereka akan mendapatkan bagi hasil ya sesuai dengan prospektus yang ada. Kira-kira gitu ya. Nah, dari sinilah kemudian ya terkumpullah dana investasi untuk membiayai proyek wakaf produktif di atas tanah wakaf yang kita kembangkan ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya nanti ketika ini sudah dikelola oleh Nusafam ya, programnya selama 5 tahun dikelola, kemudian nanti hasilnya dari Nusafam ya, bagi hasilnya saat dari Nusafam akan diberikan ke satu wakaf. Nah, berikutnya baru satu wakaf yang akan mendistribusikan kepada para investor. Nah, artinya di sini para investor dia tidak berhubungan langsung dengan Nusafamnya ya, atau selaku operator operator proyek wakafnya, tapi difasilitasi oleh satu wakaf. Nah, kira-kira gitu ya. Sehingga nanti transfernya ke satu wakaf ya, tidak langsung ke operatornya atau tidak ke nazir wakaf mulia, bukan ya, tapi ke satu wakaf. Nah, dan kita ketahui satu wakaf ini lembaga ini di bawah Badan Wakaf Indonesia. Jadi bisa dipercaya gitu ya. Nah, berikutnya, untuk menjaga proses ini, maka skema ini juga cover ya asuransi, sehingga untuk mitigasi resiko ya. Nah, mungkin ketika terjadi gagal panen dan seterusnya, di sini sudah ada skema asuransinya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ya gambaran proyek dari klaster wakaf Greenhouse Melon Premium. Nah, kira-kira itu ya skema ininya ya, kolaborasinya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah tadi yang menjadi istilahnya, yang membantu kita dalam proses kolaborasi ini tadi platform satu wakaf marketplace, yang dimana secara prosesnya ketika wakaf mulia ya membawa istilahnya konsep ya untuk dikolaborasikan, maka kita bersama operator ya bisnisnya ya Nusafam
maka kita mengajukan tuh ke satu wakaf marketplace. Nah, kemudian nanti program bisnis ini kemudian dikurasi ya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung masuk-masuk aja, tapi dikurasi dulu. Ya, nah maka ini juga bagi Nazir memudahkan ya. Kenapa? Kalau kita yang mengkurasi kan nggak bisa ya, mungkin tidak punya pengalaman. Nah, maka jadi kita serahkan ke satu wakaf, maka satu wakaf yang mengkurasi, yang menganalisa potensi bisnis ini seperti apa, aspek resikonya seperti apa gitu ya. Nah, setelah dikurasi dan ternyata sudah oke, dan alhamdulillah waktu itu oke gitu ya Bapak Ibu, maka dibuatlah prospektus ya, prospektus yang lengkapnya yang nanti ini akan dimasukkan ke platform satu wakaf untuk di initial productive wakaf offering atau ditawarkan ya ke masyarakat untuk bermitra atau bekerja sama menjadi investor. Nah, gitu. Nah, kemudian ketika dananya terkumpul ya Bapak Ibu sekalian, maka distribusi dananya ini kepada operator wakafnya atau pengelola bisnisnya Nusafam ini secara bertahap sesuai dengan RAB-nya, dan berikutnya ketika sudah berjalan ya Bapak Ibu, maka ada aspek monitoring dan evaluasi ya setiap 2 minggu sekali ya, atau disesuaikan ya dengan kebutuhannya. Intinya monitoringnya nanti dari mana? Langsung dari satu wakaf marketplace ya Bapak Ibu sekalian, yang dimonitoring detail gitu ya. Dan ini hasil monitoring ini, laporan ini diupload di website ini ya, website satu wakaf marketplace. Nah, sehingga kita bisa mengetahui detail ya prosesnya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian, setelah dilaporkan, baru nanti ketika bagi hasil, kemudian disalurkan ya pengelolaannya itu, bagi hasilnya melalui satu wakaf marketplace. Nah, untuk gambarannya, di sini saya akan perlihatkan ya, ketika sudah listing itu seperti apa. Nah, sebentar ya, ini saya buka satu wakaf marketplace. Jadi ini sebenarnya cukup menjadi inovasi ya Bapak Ibu sekalian di dunia wakaf yang bagi kita sebagai nazir menjadi mudah ya. Nah, karena uangnya investasinya nggak masuk ke nazir ya. Jadi langsung masuk ke platform yang dipercaya juga ya, dan kita juga ringan tugasnya gitu ya. Karena sudah dibantu di platformnya. Nah, nanti ini menjadi kolaborasi. Nah, kemarin ini ya untuk program yang tahap pertama kemarin, klaster wakaf yang Greenhouse Melon Premium ya dengan nilai investasi 557 ya. Ini untuk 3 greenhouse gitu ya Bapak Ibu. Dan ini menariknya Bapak Ibu sekalian, ini laporannya dia ini ya update ya Bapak Ibu ya. Mulai dari membuat gitu ya. Nah, clearing ya tanahnya gitu, terus kemudian bangun sampai ke panen ini ya, peresmian, kemudian nanam gitu ya Bapak Ibu, sampai ke berbuah gitu ya, sampai berbuah dan kemudian sampai ke panen gitu ya Bapak Ibu. Nah, dan ini akan update terus gitu ya. Jadi para investor atau yang ikut berkolaborasi itu bisa melihat perkembangannya ya proyek ini. Nah, jadi real ya, bisnisnya adalah bisnis yang real. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian gambarannya di platform satu wakaf marketplace. Nah, ini menjadi sarana yang kita gunakan ya dalam proses kerjasama itu. Oke, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kemarin bagaimana strategi kita untuk mendapatkan ya investor kira-kira ya kemarin itu ya kita mengadakan event-event fundraising ya. Nah, mungkin seperti hari ini gitu ya kita mengadakan webinar misalnya. Nah, kalau istilah Pak Arief gitu ya dari satu wakaf itu investment wakaf offering, nah, gitu ya. Jadi menawarkan investasi bisnis wakaf gitu kira-kira gitu. Nah, yang kita kan sekarang masih jarang ya ada tawaran-tawaran investasi tapi di bisnis wakaf. Nah, kalau ini banyak ya dikembangkan, insya Allah akan cepat ya perkembangannya. Nah, kemudian bentuknya seperti ini ya. Jadi presentasi berkaitan dengan program, jadi investment wakaf offering. Ya seperti hari ini kita lakukan ya itu. Nah, kemudian alhamdulillah untuk yang tahap pertama kemarin dalam waktu 40 hari terkumpul 550 juta ya, dan akhirnya program kita running. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tahap pertamanya ya Bapak Ibu. Nah, karena kebetulan di tanah wakaf yang kita kembangkan ini luasnya 8.000 meter, yang itu
masih bisa dikembangkan, maka di sini kita juga kemudian mengembangkan ya, paling tidak ditambah dengan 2 greenhouse lagi, gitu ya. Karena kita untuk saat sekarang ini skemanya dengan 3 greenhouse, yang dari 3 greenhouse ini kita bisa panennya itu per bulan ya, per bulan panen. Nah, maka kita pengen tambah lagi dengan 2 greenhouse, harapannya paling tidak per 2 minggu atau per 3 minggu itu kita bisa panen, gitu ya. Nah, karena nanti ini banyak pengembangannya kalau per 3 minggu kita bisa panen. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang sekarang yang sudah jalan itu 3 greenhouse. Nah, nanti ini mau kita tambah paling tidak minimal 2 greenhouse ya Bapak Ibu. Nah, ini tapi alhamdulillah ini 1 greenhouse sudah ini ya Bapak Ibu sudah sold out apa? Sudah ada yang invest ya Bapak Ibu, 1 greenhouse dari apa namanya Lembaga Peduli Muslim. Nah, ini sudah ada. Nah, tinggal 1 greenhouse lagi nih, monggo nanti Bapak Ibu tuh yang ingin ikut berkontribusi gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, lokasinya di Kepek, Wonosari, Gunung Kidul ya. Dan ini di jalur tanahnya PCNU di jalur ini ya Bapak Ibu, jalur wisata ya ke Pantai Baron. Nah, sehingga ini sangat strategis sekali. Ke depan bakal kita bikin ini ya wisata ini ya agrowisata kira-kira begitu ya. Oke. Nah, untuk tahap kemarin kita sudah panen di 18 September untuk tahap pertama ya Bapak Ibu yaitu di greenhouse melon di greenhouse pertama gitu ya. Nah, untuk greenhouse-nya ini luasnya itu 500 meter persegi dengan 1.500 lubang tanam gitu ya. Nah, yang kemarin kita ditanam yang di greenhouse 1 ini itanon ya Golden Kenanti ya jenis melonnya yaitu Sweet Aprilia. Nah, kemudian sistemnya untuk greenhouse ini adalah sistem hidroponik. Nah, jadi dia tidak butuh tanah gitu, tidak butuh media yang lain, dia hanya menggunakan air ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga sangat efisien sekali dan kalau istilahnya lebih aman gitu ya. Nah, sehingga memang alhamdulillah yang untuk yang panen pertama kemarin ke tingkat keberhasilannya 99%. Bahkan kalau dari sisi hasil itu dia sebenarnya tidak 99%, tapi 150% gitu ya Bapak Ibu. Loh kenapa 150%? Karena di greenhouse yang pertama ini itu kan harusnya 1 batang atau 1 pohon itu bisa untuk 1 buah gitu ya. Hanya untuk 1 buah. Nah, kalau biasanya seperti itu, tapi di greenhouse yang satu ini sudah kalau istilahnya di trial gitu ya, sudah di riset ya, dibikin beberapa batang itu dia ada 2 buah ya. Nah, jadi 1 batang bisa 2 buah. Nah, sehingga makanya tadi jadinya tingkat keberhasilannya itu kalau dari sisi hasil buahnya itu bisa 150% ya karena tadi beberapa batang itu ada yang hasil panennya itu 2 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena memang sudah diriset. Nah, dan ini ya Bapak Ibu itu greenhouse yang pertama. Alhamdulillah sudah berhasil ya kemarin. Nah, berikutnya untuk greenhouse kedua dan ketiga ini sama masing-masing 500 meter, 1.500 lubang tanam dan sama ya sistemnya juga sama. Dan ini untuk greenhouse yang kedua, nah insya Allah di bulan ini ya, di bulan Oktober ini panen ya Bapak Ibu, di tanggal 23. Nah insya Allah kita bikin program open house panen dan wisata petik melon ya Bapak Ibu. Nah kalau mau datang ke Jogja juga boleh ya. Nah, tanggal 23 itu kita buka ya, jadi boleh datang semuanya untuk beli melonnya boleh gitu ya, atau untuk mungkin survei-survei juga boleh silakan ya. Memang kita buka open house tanggal 23. Kira-kira gitu ya. Nah, gitu. Nah, maka nanti untuk yang ke depan memang akan diformat satu batang itu bisa 2 ini melon ya Bapak Ibu. Nah, ini report yang kemarin ya. Oke, nah bagaimana gambaran panen perdana kemarin ya? Nah, mari kita simak video berikut.
Kabar gembira dari Kota Wakaf Gunung Kidul. Alhamdulillah pada hari Kamis 18 September 2025 telah berlangsung panen perdana klaster wakaf Greenhouse Melon Premium. Acara ini berlangsung penuh keceriaan dan kemeriahan, dihadiri langsung oleh pejabat Kemenak RI, Badan Wakaf Indonesia, pemerintah daerah, para nazir, investor, hingga tokoh masyarakat. Semua bersatu padu menyaksikan bukti nyata kebangkitan wakaf produktif di Indonesia. Apa yang membuat proyek ini begitu istimewa? Inilah hasil kolaborasi keren antara Wakaf Mulia Institute sebagai nazir wakaf uang, PT Nusafam sebagai operator profesional, PCNU Gunung Kidul sebagai nazir wakaf tanah, dan tentu saja Satu Wakaf Marketplace sebagai agregator project. Bayangkan, dari sebidang tanah wakaf tumbuhlah greenhouse modern, menghasilkan melon premium yang manfaatnya bisa dirasakan seluas-luasnya oleh umat. Inilah wakaf produktif, bukan hanya menjaga aset, tapi juga melipat gandakan kebaikan. Dari wakaf, lahirlah peluang kerja, pemberdayaan ekonomi, dan berkah untuk masyarakat. Sahabat, mari kita dukung terus gerakan wakaf produktif bersama Wakaf Mulia Institute. Karena setiap rupiah wakaf yang kita titipkan akan tumbuh menjadi kebaikan yang terus mengalir tanpa henti, insya Allah. Oke, itu ya Bapak Ibu gambarannya panen perdana kemarin ya. Dan insya Allah sekali lagi tanggal 23 Oktober hari Kamis, insya Allah kita juga ada open house dan panen juga ya. Nah, silakan kalau mau hadir ya. Mulai jam setengah 9 ya Bapak Ibu pagi. Oke, nah kemudian kenapa kita kembangkan ini Bapak Ibu? Karena kita melihat ada problem besar ya di pertanian di Gunung Kidul. Karena apa? Karena yang pertama permasalahannya adalah keterbatasan modal gitu ya. Kemudian juga pengelolaan lahan yang tidak optimal karena Gunung Kidul ini dasarnya tanahnya kering gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga kurang optimal ya ketika untuk pertanian yang lebih maksimal. Nah, makanya kita kemudian juga di sini permasalahannya adalah produktivitas pertanian juga rendah. Nah, karena 70% petani di Gunung Kidul itu dia menggunakan metode tradisional gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga harus ada inovasi ya kira-kira agar dengan kondisi yang ada di Gunung Kidul ini ada solusi yang bisa kita berikan. Nah, apa solusinya? Yaitu maka kita solusinya mengembangkan proyek Greenhouse Melon Premium di Kota Wakaf Gunung Kidul ini. Nah, kenapa ini menjadi strategis? Karena Greenhouse Melon Premium ini sifatnya integrated ya, dan ini solusi teknologi budidaya melon ya. Karena apa? Karena dia nanti tidak tergantung musim gitu ya. Dia akan panen terus ya sepanjang tahun ya. Jadi tidak tergantung musim ya, sehingga produktivitasnya tinggi. Kemudian juga, nah keunikannya adalah di sini proyeknya di atas tanah wakaf. Nah, karena memang untuk program cluster wakaf Greenhouse Melon ya premium ini memang kita membangun klaster khusus wakaf. Nah, sebenarnya PT Nusafam ini dia murni bisnis ya. Nah, tapi kemudian ketika berinteraksi dengan Wakaf Mulia, kemudian kita memiliki visi yang sama untuk bagaimana kita membangun klaster wakaf. Nah, makanya proyek-proyek kita ini sebisa mungkin di atas tanah wakaf gitu. Kemudian juga investasinya melalui Satu Wakaf Marketplace sebagai agregator investornya. Jadi istilahnya dia sudah lengkap infrastrukturnya ya Bapak Ibu. Nah, sehingga baik bagi investor juga aman, baik juga bagi nazir, baik juga bagi operatornya, bagi semua pihak akan lebih mudah gitu ya dengan adanya Satu Wakaf Marketplace. Berikutnya juga yang paling penting adalah kepastian off-taker-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau kalau kita nanam tapi nggak ada yang beli kan ya susah juga. Nah, proyek di klaster wakaf Greenhouse Melon Premium ini sudah ada off-taker-nya ya Bapak Ibu. Dan tingkat kebutuhannya masih sangat banyak ya.
Jadi tingkat kebutuhan per minggunya itu bisa mencapai 50 ton ya Bapak Ibu. Tapi ini kita baru apa ibaratnya mencukupinya cuma baru 3 tonan gitu. Nah, sehingga masih sangat luas. Apalagi nanti kita punya skema untuk ekspor. Nah, kalau ekspor lebih luas lagi gitu ya. Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian, nah bisnis modelnya bagaimana? Ya, yang pertama adalah B2C ya, penjualan langsung ya dari melon premium ke pasar ke konsumen. Nah, yang tadi dengan metode wisata petik melon, orang bisa beli langsung gitu. Berikutnya adalah B2B, yaitu kerjasama dengan corporate gitu ya, Bapak Ibu, hotel, supermarket, supplier buah, dan ini sudah jalan ya. Nah, makanya tadi off takernya sudah aman, kira-kira gitu. Dan nanti sumber pendapatannya itu dari penjualan melon, ya ini yang pokoknya. Kemudian nanti akan ada dan ini sudah dikembangkan ya dan sudah tahap implementasi yaitu produk turunannya. Ya ada jus ya atau olahan ya ada sirup melon, ada kopi melon ya. Ada ya kopi ya. Kemudian wingko ya, wingko melon, selai melon, juga teh kulit melon dan turunannya ini adalah apa namanya untuk memberikan solusi menyerap semua hasil ya produksi dari melon ini yang mungkin tidak digunakan itu bisa dibikin turunannya. Nah, gitu dibikin turunannya. Oke, gitu ya Bapak sekalian. Nah, berikutnya market opportunity sudah jelas ya sangat luas ya Bapak Ibu sekalian potensinya. Apalagi kita bicara ekspor nanti. Nah, untuk mitra strategis kita yaitu PT Nusa Farm ya yang memang berpengalaman ya di cluster wakaf cluster greenhouse ini yang mereka sudah mulai 26 unit greenhouse di Sleman, Gunung Kidul, Semanu, Bandung dan wilayah lainnya. Oke. Nah, untuk program ini ya karena ini program wakaf maka ada mauquf alaihnya. Nah, kita untuk mauquf alaihnya ini untuk biaya santunan dan biaya siswa, yatim, duafa, kafalatul Quran, pengembangan pendidikan dan pengembangan rumah Quran gitu ya. Nah, ini untuk program yang dari Wakaf Mulia. Nah, kalau Bapak Ibu lembaga nazir yang ikut berkontribusi di sini ya berarti mauquf alaihnya nanti sesuai dengan mauquf alaih masing-masing Bapak Ibu gitu ya. Karena nanti kan di sini murni bisnis ya, artinya hasil dari investasi itu nanti Bapak Ibu bisa salurkan kepada mauquf alaih ya. Nah, ini kalau untuk lembaga nazir. Oke. Nah, kemudian bagaimana kebutuhan ya investasinya ya Bapak Ibu? Jadi untuk satu greenhouse itu untuk kebutuhan investasinya itu senilai 217 juta ya 136.850 ya 200 juta ya untuk satu greenhouse itu ya Bapak Ibu. Nah, dan skemanya nanti kerjasamanya selama 5 tahun gitu. Nanti setelah 5 tahun dana investasinya akan dikembalikan 100% gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk biaya apa namanya produksinya, untuk apa pengerjaan greenhouse-nya dan seterusnya gitu ya. Untuk greenhouse-nya kita menggunakan ini ya bahannya itu dari apa bambu petung ya Bapak Ibu. Yang memang secara nilai ekonomis itu lebih dari 5 tahun. Nah, kemudian biaya produksinya seperti ini sehingga total kebutuhan dana investasi satu greenhouse itu 217. Nah, gitu ya. Artinya Bapak Ibu apa namanya istilahnya kalau yang mungkin lembaga nazir pengen ikut deh kolaborasi ya saya satu greenhouse ini bisa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi modal investasinya 217 gitu ya. Oke ya dan skema 217 ini nanti setelah 5 tahun akan kembali ya Bapak Ibu karena di sini kita sudah bikin skemanya itu ada ininya ya jadi nanti kayak ada tabungannya yang nanti akan mengembalikan ya dana apa pokoknya ya gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana skema bagi hasilnya? Nah, untuk skema bagi hasilnya itu dari net profit ya 100% itu untuk pengelola atau Nusa Farm-nya gitu ya itu 35% ya bagi hasil untuk mereka. Berikutnya untuk investor itu 50% gitu ya. Kemudian nazir wakaf tanah 10%, agregator 5%. Yaitu satu wakaf marketplace-nya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi skema seperti ini. Jadi lumayan besar nih untuk investor 50%. Kira-kira gitu. Nah, gitu. Jadi menarik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, gambarannya bagaimana untuk proyeksi pendapatan investor ya. Jadi apa namanya? Tadi profit untuk investor itu kan 50% ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di siklus pertama asumsinya untuk investor itu dengan profit
total 25 juta untuk investor, 12.500.000 gitu ya. Nah, sehingga kalau di total setahun itu kurang lebih 100 juta ya untuk investor. Tadi ingat ya modalnya berapa tadi? Modalnya 217, tapi bagi hasil untuk investor itu kurang lebih dalam satu tahun 100 juta. Ya, nah dan di sini nanti juga sudah tadi ya, sudah ada alokasi yang nanti untuk pengembalian modalnya ya Bapak Ibu. Oke, sebentar ya. Nah, jadi setiap panen itu nanti ada 7,5 juta dialokasikan untuk ini ya, nanti ketika di akhir periode ya 5 tahun itu nanti dana pokoknya akan kembali ya kepada investor. Nah, tapi investor itu setiap tahun ini ya dengan asumsi 50% itu dapat 100 juta ya Bapak Ibu bagi hasilnya. Sudah kelihatan tuh ya. Nah, kemudian kalau selama 5 tahun, ya berarti kurang lebih akan mendapatkan 500 juta. Ya, jadi dari dana investasinya yang 217 itu, investor akan mendapatkan 569 ya, asumsi bagi hasilnya. Dengan asumsi moderat optimis gitu ya. Margin investasinya 5,7% per sikel atau 1,9 per bulan. IRR-nya 50%, ROI-nya 47%, dan payback periodenya 1 tahun 11 bulan. Ya, anggap aja 2 tahun gitu ya, Bapak Ibu. Jadi 2 tahun itu sebenarnya udah BEP ya, Bapak Ibu. Ya, padahal nanti di akhir kerjasama selama 5 tahun uangnya kembali. Jadi kalau 2 tahun sudah BEP kan berarti tahun ketiga, keempat, kelima itu sudah hasil aja tuh ya untuk Bapak Ibu ya, karena sebenarnya kan sudah kembali. Apalagi nanti di akhir periode juga dananya kembali. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu sekalian. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga dengan investasi 217 ya, kerjasama selama 5 tahun, pengembalian pokoknya akhir kerjasama bagi hasilnya per 3 bulan ya, per panen ya Bapak Ibu. Kemudian ROI-nya 47% dan payback periodenya 1 tahun 11 bulan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau ingin simple ya, mungkin kalau misalnya ingin investasi itu kira-kira berapa anggaran investasi kita gitu ya. Kemudian berapa profit ya asumsinya. Nah, di sini Bapak Ibu saya bikinkan ininya ya, gambarannya ya, nah, biar mudah untuk para investor misalnya. Wah, dan untuk skema ini minimal investasinya 20 juta ya Bapak Ibu. Jadi artinya bisa retail, bisa masyarakat umum, bisa Bapak Ibu sekalian. Artinya bisa personal gitu ya. Jadi kalau kita investasinya 20 juta, itu profitnya itu per tahun itu 9,4 juta ya. Nah, kalau 50 juta berarti profitnya setahun itu 23 juta. Ya. Kalau 100 juta profitnya 47 juta. Nah, kalau satu greenhouse kalian, misalnya Bapak Ibu mungkin lembaga yang maunya investnya satu greenhouse ya, satu greenhouse berarti 217, maka hasilnya itu profitnya setahun itu 100 juta ya Bapak Ibu. Nah, makanya kalau 2 tahun berarti udah balik ya. Balik ya modalnya gitu ya Bapak Ibu. Oke, gitu ya. Jadi menarik ya untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini visi kita ya Bapak Ibu. Nah, visi kita from Jogja to the world. Ya, gitu ya. Jadi dan kita pengen targetnya itu bisa tembus ekspor gitu ya. Karena ini dari si sampelnya dia sudah masuk ya ke buyernya, nah tinggal kita menyiapkan infrastrukturnya, kira-kira gitu. Jadi udah ibaratnya dari sisi peluang pasarnya udah besar ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita sebenarnya kita sudah membangun visi ini bukan lagi 10 ya. Nah, kita targetkan di di akhir Desember ini ya, itu bisa sampai 20 greenhouse kita terikan. Nah, jadi sekarang itu sudah mulai agak muncul tuh kurang lebih ada 10-an greenhouse. Nah, ini kita tarikan di akhir Desember itu bisa sampai 20 greenhouse. Nah, visi kita ya khusus untuknya Jogja ya, itu Jogja menjadi sentra budidaya melon premium berbasis wakaf. Nah, gitu ya. Nah, silakan ya bagi Bapak Ibu bisa ikut berkontribusi, ya investasinya mulai 20 juta ya, nah terjangkau. Nah, dari yang untuk yang tahap pertama kemarin itu ya, dari total 500 juta itu 40%-nya dari dana wakaf ya, wakaf uang, 60%-nya itu dari investor personal ya Bapak Ibu. Jadi banyak juga ya investor personalnya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, monggo silakan ya Bapak Ibu. Artinya nanti kita juga bisa membuka kolaborasi juga. Nah,
Nah, di sini alhamdulillah ini sudah next kolaborasi ya, kita sudah MOU dengan BPD DIY dan ini inovasi yang juga kita kembangkan yaitu di BPD DIY dengan konsep CWLD ya. Nah, CWLD Financing to Premium Greenhouse Melon. Jadi CWLD yang nanti outputnya itu untuk investasi di greenhouse melon. Nah, jadi skemanya itu dengan skema ini apa ya, slogan kita itu kalau dengan CWLD itu kan wakafnya sementara ya, wakafnya sementara, tapi ketika dimasukkan ke program wakaf produktif Greenhouse Melon Premium, maka dia akan menjadi wakafnya sementara, tapi dampaknya selamanya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu apa slogan kita yang kita kembangkan bersama BDI. Kemudian juga Baitul Wakaf Munzalan, kalau ini di klaster wakafnya di Baitul Wakaf Munzalan ya. Kemudian di Dana Insani ya, BMT Dana Insani juga, dan Peduli Muslim ini invest satu ini ya, satu greenhouse ya di Kapak Gunung Kidul. Nah, makanya ini kita membuka, dan alhamdulillah juga Wakaf Mulia Institute juga apa mendapatkan amanah ya, tanah wakaf ya. Nah, karena proyek kita ini kemudian masyarakat melihat, akhirnya ada yang mewakafkan tanahnya 3.000 meter ya, dan ini diperuntukkan untuk program wakaf produktif gitu ya. Nah, ini masih ada nih 3.000 meter yang harapannya bisa kita kembangkan bersama. Nah, dan juga nanti kita akan kembangkan juga di Sleman dan juga di Bantul. Nah, insya Allah ini sudah beberapa teman-teman yang siap kolaborasi di Bantul. Nah, termasuk di Kulon Progo. Nah, karena kebetulan Kulon Progo ini kota wakaf ya. Nah, selain Gunung Kidul kota wakaf juga ada Kulon Progo kota wakaf. Ini kita sudah mulai menyiapkan untuk dibuka juga di Kulon Progo. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan kolaborasi ya bersama teman-teman sekalian kita bisa kembangkan ya proyek wakaf ini, dan kita pengennya sampai ke level ekspor ya. Makanya ini kita mentargetkan di akhir tahun ini bisa 20 greenhouse. Nah, mohon doanya kalau bisa di apa namanya di tahun 2026 ya, akhir tahun 2026 bisa 100 greenhouse. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan efek yang besar ya bagi masyarakat ya, bisa memberikan manfaat bagi Mauquf Alaih. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, alhamdulillahnya program Greenhouse Melon Premium yang kita kembangkan ini kemarin mendapatkan penghargaan ya Zakat Wakaf Award ya dari Kementerian Agama, yaitu sebagai kolaborator program inisiatif terbaik di Kota Wakaf ya gitu ya, yang diserahkan langsung oleh Menteri Agama. Nah, artinya mudah-mudahan inisiatif ya, baik ini bisa kita sama-sama kolaborasikan. Begitu mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Silakan bagi Bapak Ibu yang ini ya, pastikan presensi ya. Nanti insya Allah materi ini akan kita bagikan, termasuk videonya ini kita rekam, nanti akan kita bagikan. Silakan juga bagi Bapak Ibu yang nanti ingin tertarik berkolaborasi. Yang pertama mungkin bisa ikut investasi di apa namanya proyek yang sudah kita bangun gitu ya Bapak Ibu. Insya Allah di sini masih ada satu greenhouse yang siap ya untuk dikolaborasikan. Sebenarnya bisa sampai 4 greenhouse ini siap ya Bapak Ibu. Apalagi kita targetnya 20 ya, atau juga pengen dibangun di tanahnya sendiri ya, dan sudah punya modalnya sendiri di tanahnya sendiri. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya lembaganya punya tanahnya, tanah wakafnya, terus juga sudah punya modalnya juga 200 juta. Nah, berarti nanti bagi hasilnya untuk lembaga Bapak Ibu 60% gitu ya. Karena tanah wakaf 10%, investor 50%, berarti 60%. Itu juga boleh ya, kalau mungkin di tanahnya sendiri atau di proyeknya sendiri. Nah, kita membuka peluang untuk berkolaborasi. Atau investasi secara personal, atau investasi satu greenhouse ya. Nah, insya Allah ini sudah kita siapkan untuk tanah wakaf banyak ya Bapak Ibu, nggak bakal kehabisan tanah wakaf, maka insya Allah bisa kita kembangkan bersama. Nah, kalau ingin info juga bisa kontak saya gitu. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi keberkahan untuk kita semua ya, bagaimana kita bisa membangun ya proyek-proyek wakaf produktif yang bisa memberikan dampak kepada umat. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Ya, mungkin nanti ada diskusi tanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eko Priyanto atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, sangat detail sekali nggih terkait dengan bagaimana greenhouse melon ini, dan saya yakin sekali bagi Bapak Ibu Ustazah pasti sudah cukup banyak nih pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita.
Baik, sebelum kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab, kami informasikan kembali nggih bagi Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang belum mengisi presensi, silakan monggo bisa diisi nggih di kolom chat Zoom. Jadi pastikan Bapak Ibu Ustadz Ustazah untuk mengisi presensi karena materi dari kami nantinya akan kami kirimkan melalui media WhatsApp. Jadi pastikan Bapak Ibu Ustadz Ustazah untuk mengisi presensi yang ada. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, dan seluruh hadirin. Bagi yang ingin mendiskusikan materi kita atau mungkin ingin tanya-tanya terkait dengan materi kita, silahkan monggo bisa dengan dua cara. Cara yang pertama bisa dengan raise hand, kemudian open mic. Atau cara yang kedua bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Silakan kami berikan kesempatan untuk penanya yang pertama. Mungkin ini Ustadz Rizal Nasution, mungkin ada yang tanyakan, monggo Ya, jika ada yang baik, tanyakan. ya, terima kasih Mbak. Siapa ini hostnya? Saya lupa, saya baru masuk soalnya. Nikmah Eh, Ustadz. oke. Assalamualaikum buat semuanya peserta, juga Pak Eko sebagai narasumber. Saya Waalaikumsalam. ya saya jumpa dengan Pak Eko dan istrinya pada saat kemarin presentasi di Jakarta ya di PRJ. Ya, siap-siap, Ustaz. Ya, Pak Eko, ini kan terkait dengan apa yang Bapak sudah presentasikan. Saya juga waktu itu kan kurang begitu nyimak karena banyak pertanyaan dari kiri kanan saya juga waktu itu. Saya mesti bagi waktu untuk menjawab juga. Ya, terkait dengan program yang Bapak kembangkan, saya tertarik sebenarnya. Ini wakaf yang cukup bagus ya. Terkait dengan Bapak yang sudah kembangkan saat ini, saya ingin tahu Pak skemanya itu pembangunan greenhouse-nya itu dari siapa, kemudian biayanya berapa, kemudian pembibitan itu bibit dari mana, terus dibimbing oleh siapa, yang merawat siapa, sampai dengan yang terakhir itu adalah untuk pemasarannya Pak. Udah ada yang nampung atau ada yang ngambil langsung dari sana atau bagaimana? Mungkin 3 pertanyaan Pak, tapi ya ini menyangkut masalah yang basic ya. Sebelum kita meningkat ke masalah yang investasinya harus berapa, kemudian lahan yang tersedia harus berapa meter dan lain sebagainya. Itu aja dulu Pak, sementara Pak, yang basic aja dulu. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan monggo Pak Eko. Nah, ini mungkin juga seperti mirip-mirip nih pertanyaan di kolom chat nih Pak Eko. Mungkin bisa sembari langsung. Nah, itu terkait dari Bapak. Sebentar Pak Eko. Dari Pak Asep. Nah, ini terkait dengan berapa buah per kilonya berapa melonnya. Kemudian per 500 meter RAB-nya yang dibutuhkan berapa. Nah, itu sepertinya hampir mirip nih pertanyaannya. Silakan monggo Pak Eko. Ya, baik ya untuk Pak Rizal ya. Nah, di sini skemanya bagaimana sih ya? Nah, jadi untuk klaster wakaf ya Greenhouse Melon Premium ini ya skemanya di sini ada Wakaf Mulia sebagai inisiator ya. Kemudian Wakaf Mulia bekerja sama nih dengan karena skema kita kan ingin memproduktifkan tanah wakaf, maka kita bekerja sama dengan Nazir Tanah Wakaf, yaitu kita bekerja sama dengan PCNU Gunung Kidul ya. Untuk yang proyek kita yang sekarang ini sama PCNU Gunung Kidul yang tanahnya tanah wakaf gitu ya dari Nazirnya PCNU. Nah, kemudian siapa pengelolanya ini ya? Nah, pengelolanya ini kita kerjasama dengan profesional yaitu PT Nusa Farm. Yang PT Nusa Farm ini dia sudah apa namanya dari A to Z gitu ya. Dari A to Z. Maksudnya mulai dari perencanaan, ya kemudian nanti pembangunan, ya pembangunan greenhouse-nya, kemudian menyiapkan infrastrukturnya, pengelolaan greenhouse-nya, nanamnya, gitu ya. Terus juga setelah nanam nanti kan ada hasilnya itu. Nah hasilnya termasuk yang bertanggung jawab dari Nusa Farm juga yang akan beli gitu ya. Maksudnya off-takernya dari Nusa Farm gitu. Nah, tadi teman terkait penjualannya gimana ya sudah dari Nusa Farm yang handle gitu ya. Karena mereka sebagai off-taker ya untuk jadi selama itu mereka sebagai off-taker tapi kemudian sekarang mengembangkan greenhouse ini agar dari sisi supply itu bisa terkontrol dan juga dari sisi kualitas juga terkontrol. Makanya skemanya paling aman itu ya memang mengembangkan greenhouse kira-kira gitu. Nah, sehingga semua itu sudah dihandle sama Nusa Farm.
Jadi nazir itu udah terima beres kira-kira gitu. Nah, kemudian investornya dari mana? Nah, investornya itu kita menggunakan platform Satu Wakaf Marketplace yang menjadi agregator investornya. Nah, sehingga nanti investor ini berinteraksinya dengan Satu Wakaf ya marketplace ya. Nah, jadi siapa aja bisa jadi investor, lembaga keuangan syariah, lembaga wakaf, las, wakif ya ataupun investor secara pribadi juga bisa. Dan di sini konsepnya murni bisnis. Jadi nanti skema bagi hasilnya pun murni bisnis. Nah, kira-kira gitu. Nah, gitu mungkin ya Pak Rizal ya. Jadi skemanya seperti ini. Nah, sehingga memang enak ya, benar-benar skema ini menjadi skema kolaborasi. Kira-kira begitu. Nah, begitu mungkin ya untuk menjawab Pak Rizal. Baik Pak, terima kasih Pak Eko. Oke, siap. Saya kasih Ada pertanyaan kesempatan dulu tambahan? ini sama ya, bukan. Sementara dari yang ya ini hampir sama dengan yang sudah saya lakukan di sejauh barat yang kemarin kita presentasikan untuk ayam juga untuk kami tidak presentasikan untuk yang lain Pak. Karena ayam pejantan dan bebek sudah kita jalankan. Kemudian juga yang berjalan juga untuk sayuran Pak, sayuran dan pohon-pohon juga sudah berjalan juga sebenarnya, tapi tidak kita presentasikan kemarin di Jakarta itu. Siap. Nah, ya nanti saya juga akan tawarkan kepada teman-teman Pak karena ini kan dari istri Bapak kan saya sudah dikirim ya yang Bapak presentasikan waktu di Jakarta itu Siap, siap, siap. bahan-bahan. Ya itu juga tetap saya share. Mungkin nanti ada yang tertarik pasti akan menghubungi saya. Mungkin setelah menghubungi saya nanti kita bisa Zoom meeting bersama Bapak bertiga lah. Saya hanya menjembatani aja sebenarnya. Saya carikan lah investor yang tertarik untuk lari ke Jawa Tengah. Karena beberapa jamaah saya itu sudah mengembangkan beberapa usaha yang sudah kita jalankan di sini, Pak. Untuk di Bantul kebetulan kemarin itu dia buka kandang ayam ya. Kan kami ceritakan bahwa kandang ayam sudah kita kelola, kandang ayam untuk ayam pejantan itu sudah 51 kandang ya di 6 kecamatan di daerah Sukabumi. Kemudian dia pulang kampung ke ini karena pensiun, dia pulang kampung ke mana? Ke daerah Bantul. Saya kurang tahu kecamatan apa. Terus dia bilang, Pak, kami akan coba dengan bikin satu kandang dulu. Nanti tolong dibimbing, bisa nggak ini staf Bapak dikirim satu atau dua orang yang dari Sukabumi? Insya Allah saya bilang, ini kolaborasi lah dengan kita juga. Nanti kita hitung berapa kosnya berapa. Macam gitu Pak. Nah kalau Bapak kan sudah rinci ya tadi ya, bahwa investasi minimal 20 juta kayak gitu-gitu kan udah rinci. Kita nanti mungkin biar teman-teman yang lain dulu yang ikut Zoom meeting saat ini biar menanyakan lebih lanjut aja, lebih lengkap gitu. Sehingga nanti mereka juga lebih puas. Kalau saya kan sudah sebagian besar udah tahu ya Pak, waktu Bapak presentasi di Jakarta. Mungkin itu dulu sementara Pak Eko. Jadi saya Ya. beri kesempatan pada peserta yang lain dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ini menambah agak biar sekalian ya Pak Eko, ini dari kolom chat. Nah, ini kalau dari sejak tanam sampai dengan panen itu berapa lama Pak Eko? Kemudian kira-kira untuk produksinya dalam 500 meter persegi greenhouse itu kira-kira dapatnya berapa gitu? Silakan monggo Pak Eko. Ya, jadi untuk masa tanam sampai panen itu kalau kita spare waktunya itu 3 bulan ya. Nah, makanya kita tadi skema bagi hasilnya itu per 3 bulan. Jadi setelah panen bagi hasil, setelah panen bagi hasil gitu. Nah, jadi mulai tanam sampai ini itu per 3 bulan. Terus kemudian itu kan 500 meter ya. Nah, jadi tadi mungkin ininya greenhouse-nya itu luasnya itu 500 meter. Terus di situ itu ada 1.500 titik tanam. Ya, titik tanamnya 1.500. Nah, terus kemudian menghasilkan berapa gitu ya. Nah, kalau yang biasanya itu menghasilkan 1.500. Nah, karena dia selama ini memang satu batang itu satu buah gitu ya. Satu batang satu buah. Nah, tapi ini alhamdulillah kemarin dari hasil yang kemarin itu ini sudah dicoba dengan satu batang itu bisa 2 buah gitu ya. Nah, sehingga outputnya itu bisa lebih banyak ya. Nah, kalau 2 buah ya berarti kan bisa sampai 3.000 apa
3.000 gitu ya. Karena 1.500 kali 2. Nah, itu gambarannya. Jadi memang skemanya sekarang menjadi lebih efisien ya, karena hasil risetnya kemarin itu sudah berhasil, sehingga memang untuk greenhouse yang ketiga ya, nanti mulai greenhouse ketiga itu nanti dia sudah ini terus. Ya, jadi sudah satu titik tanam itu dua ini ya, 2 buah. Nah, gitu ya. Nah, gitu mungkin ya gambarannya Mbak Nikmat. Baik, terima kasih Pak Eko. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Abi Haris nih. Wah, ini sayang sekali tidak disebutkan untuk tempatnya atau lokasinya. Kalau untuk program Greenhouse Melon ini, bagaimana kalau misalnya kami yang investasi berupa lahan, apakah bisa? Nah, ini mungkin dari Ustadz Abi, silakan monggo mungkin dijelaskan lebih detail nggak terkait lokasi atau seperti apa? Apakah bisa kalau untuk investasi lahan gitu, Pak? Lahan. Nggih, itu Ya, gimana Sak? tempatnya di Nganjuk ini Pak Eko sudah kenal. Oh iya. Oh, Di Nganjuk, tapi mohon maaf ini saya lagi sambil tiduran jadi enggak menampakkan diri. Baru Itu datang. maksudnya Ustadz punya modalnya sendiri, terus tanahnya sendiri gitu ya? Enggak kalau lahannya. tanahnya tuh Oh iya iya iya. tanahnya tak ditanami kan di sini. Ya ya. Ya, jadi kalau untuk apa namanya? Jadi kan memang Lahan. ya untuk saat sekarang ini kan kalau terkait lahannya, kalau maksudnya gini, kalau ikhtiarnya dari Wakaf Mulia ya memang kita mentargetkan apa namanya lahannya itu di Jogja ya. Nah, karena kebetulan Wakaf Mulia di Jogja kan jadi lebih mudah untuk ininya di Jogja. Tapi kalau misalnya di luar ya di luar Jogja itu, nah harapannya ikhtiar apa namanya investornya atau ikhtiar modalnya itu ini ya dari eh, misalnya Ustadz Abi Haris kan misalnya punya punya tanah gitu kan di pesantrennya atau di sekolahannya, terus kemudian pengen dibangun greenhouse. Nah, modalnya juga dari apa namanya dari Abi Haris, maksudnya dari lembaga gitu kan. Nah, itu nanti kita siap support ya. Artinya nanti sama ya pengelolaannya itu dari A to Z ya, termasuk nanti penjualan semuanya. Jadi sudah tinggal terima beres aja gitu ya. Jadi nah nanti situ skema bagi hasilnya 60% tuh. Karena 10% tanah wakafnya, terus 50% investornya. Nah, asumsinya kita invest sendiri gitu ya. Nah, seperti misalnya yang BDI ya, apa BMT Dana Insani itu mereka yang ini mereka sudah punya tanahnya gitu, terus mereka sudah punya dana investasinya. Nah, jadi kita support, nah, sehingga dikelola ya, nah, dikelola oleh tim dari Nusa Farm ya bersama tim Wakaf Mulia juga dan seterusnya. Nanti dari apa BMT dan Insaninya tinggal terima bagi hasil intinya gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi dan tadi ya kalau tanahnya punya kita, investasinya dari kita gitu ya. Itu berarti bagi hasilnya 60%. 60% ya gitu Kalau kan. tanah kalau tanahnya tok, tanahnya saja Itu 10%. 10%. Ya, Oh, 10% kita skemanya gitu. per panen ya. Terus itu untuk berapa lama dari katakanlah kalau yang biayanya kita 217 tadi Ya. itu untuk berapa kali panen atau ya 5 tahun itu hanya sekali Nah, bangun greenhouse itu untuk berapa lama? ya, jadi untuk program kerjasamanya itu selama 5 tahun, Sat. Oke. Per Ya, anu tadi ya. Walaupun satu per paket greenhouse 217 tadi ya, selama 5 tahun, tiap 3 5 tahun. bulan panen. Tiap 3 bulan panen, ya. Jadi tinggal Oke. terima beres gitu, Sat. Tinggal terima panen aja, karena nanti sudah dihandle semua ya sama tim Nusafamnya. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya Ustadz bangun di pondok Ustadz misalnya itu kan, jadi nanti termasuk santri nanti bisa dilibatkan, tapi tetap karena ini kan bisnis ya harus dikelola penuh oleh tim Nusafam. Nah, santri nanti bisa belajar di situ kan untuk pengembangannya. Nah, nanti kalau setelah 5 tahun misalnya mau dikelola sendiri karena mungkin sudah punya timnya sendiri, ya itu monggo aja. Nah, tapi untuk kerjasama pertama kita selama 5 tahun. Nah, gitu Ustadz. Ya, sekali modal tadi Betul. untuk
5 tahun ya, Betul. dan tiap 3 bulan panen ya, luar Tiap biasa tiga ini. bulan panen. Makanya tadi hitungannya tadi gini, Sat. Dengan 217 itu ya untuk investor itu ya, itu setahun bisa 100 juta itu, Sat. Ininya, bagi hasilnya. Setahun 100 juta. Nah, berarti kan kalau sudah misalnya 2 tahun, berarti kan sudah 200 juta itu sudah BEP kan. Nah, berarti kan tahun ketiga, keempat, kelimanya itu sudah hasil aja itu. Artinya, nah padahal Iya nanti sih. setelah 5 tahun ya dana ininya kembali kan. Dana Hmm. investasinya kan kembali setelah 5 tahun. Betul. Kalau seperti itu, tenaga Nusafam ya Ya. bisa menjangkau sampai ke Nganjuk Bisa, bisa, seandainya. bisa aja asal tadi ya. Ya. Nah, tinggal kita ini aja. Asal tadi, jadi itu sudah sama ininya, sama apa ya, Sama investasinya gitu ya. sama modalnya. Iya, betul. Jadi kan Tapi kita tinggal. tenaganya Mm. tenaganya aja siap ya, ada di sana. Oh iya, nah, nanti kan sudah timnya sudah lengkap, Ustaz. Hmm. Ya, yang penting Nggak, udah nyiapin tanahnya sama modalnya. Nah, itu selalu nanti sudah dihandle tim Nusafam gitu. bagus. Kak, Pernah tapi kami mm, ada pengalaman kurang bagus ya, ya. yang kita serahkan tanah itu ke pengelolanya ternyata enggak punya tenaga, akhirnya ya keteteran, terus anak kita sendiri yang ngelola, akhirnya ya enggak jadi Oh iya, iya. pengalaman itu. Kak. Musafa memang orangnya, tenaganya bisa sampai ke Jawa Timur ya. Oh iya, Itu nah di mana pusatnya? karena kebetulan ini saat kebetulan di antara buyernya Nusafam ini ada di Surabaya. Oh, bagus. Iya, jadi maksudnya untuk jangkauan Jawa itu untuk Surabaya, Jabodetabek itu masuk saat ya, jadi masuk semua. Jadi artinya kalau mau dikembangkan di Jawa Timur itu masih bisa. Makanya kita sih memang untuk daerah Jawa itu masih kita cover gitu, Sat. Oke, 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 oke. Oke, terima kasih banyak. Terima Siap, kasih. siap, Ustaz. Oke, Mudah-mudahan baik. nanti segera dapat uang. Amin, Amin, amin amin, ya. amin. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Abi, dan ini sepertinya apa yang disampaikan oleh Pak Eko sudah menjawab pertanyaan dari Ustadz Abdullah nih. Kalau di dana wakaf kita dan greenhouse investornya dari kami, apakah bisa untuk dibantu pengelolaannya? Nah, sepertinya sudah terjawab, nggih. Nanti silakan monggo Pak Abdullah, jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa raise hand atau bisa juga dituliskan di kolom chat. Baik, sebelum kita lanjut pada pertanyaan di kolom chat Zoom, mungkin kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ustadz Asep nih yang sudah raise hand. Silakan monggo Ustadz. Waalaikumsalam. Halo, Ya, silakan, ya. Ustaz. Ada yang kurang jelas, Pak Ustadz Eko, untuk RAB per 500 meter itu kira-kira berapa ya gitu. Terus untuk tadi ada BOP-nya dikatakanlah tahun kedua lah gitu. Nah, selama 1 tahun pertama, 1 tahun kedua itu mungkin nggak ada penyaluran ke mauquf alaih ya. Kira-kira di tahun ketiga mungkin ada penyaluran mauquf alaih. Apakah itu diperbolehkan atau tidak itu saya kurang tahu lah. Khawatir mengganggu yang tadi kan ada yang 40% dari wakaf tunai dan 60%-nya itu ada jalur pribadi gitu. Itu untuk pertanyaan ketiga, itu kan udah jelas ada 25.000 per kilo lah itu. Untuk rata-rata per kilonya itu berapa buah melon ya? Apakah satu atau 1/4 lah? Saya udah mendapatkan info dari Pak Ustadz Eko itu dari 1.500 itu mungkin kira-kira ada 20.000 lah, kurang lebih 150% lah, tadi ada pernyataan dari Pak Ustadz Eko untuk per 500 meter di 1.500 titik tanam itu. Nah itu kira-kira dari 500 per meter itu berapa kilo yang bisa dihasilkannya gitu. Terima kasih Pak Ustadz Eko. Wassalamualaikum. Perkenalkan Pak Ustadz, saya dari Bandung, MPW PWM Jawa Barat, atas nama Asep Kurnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Jadi untuk ini saya sharing.
Nah, untuk kebutuhan ininya ya, kebutuhan untuk satu greenhouse ya, kebutuhan modalnya atau investasinya itu 217 juta itu Asep ya untuk modalnya. Dan tadi untuk terkait apa namanya harganya gitu ya. Nah, di sini tuh ada beberapa jenis harganya ya. Di sini untuk misalnya ini 75% ya, asumsinya itu grade A harganya 25.000 per kilo. Ini yang untuk ke ini ya, off taker nih ya, bukan yang ke end user ya. Kalau ke end user itu harganya kan dia kan melonnya macam-macam itu ya. Nanti variasinya dia bisa harga 50.000, bisa harga 45.000 per kilo gitu. Dan satu buah itu rata-rata apa namanya beratnya itu satu tiga sampai 1,5 kilo, nah gitu ya untuk beratnya. Nah sehingga dia bisa ketahuan ya dari sisi hasilnya. Nah jadi ini nanti ada grade-grade-nya, ada grade-grade-nya, apa harganya juga ada variasinya. Nah begitu mungkin untuk gambarannya. Nah terus prinsipnya itu dia kalau kemarin tuh ya untuk ini ya di sini. Nah, revenue-nya ya. Nah, revenue sekali siklus ya dengan asumsi 1.500 itu revenue-nya itu 61 juta revenue-nya. Kemudian nah dari sini kan profit-nya itu kan dia 47% kan. Nah, dan profit-nya 25 juta, kemudian untuk investor itu 12 juta. Nah, itu untuk gambarannya. Nah, jadi Pak, revenue-nya kurang lebih 61 juta. Nah, kalau jumlah tonnya itu, nah itu saya lupa itu tonnya berapa ya. Nanti nanti coba nanti kita cek gitu ya. Nah, tapi dari sisi omsetnya aja lah, revenue-nya 61 juta, kira-kira gitu. Begitu mungkin, Mas Asep. Satu lagi belum Ya, ya. untuk posisi itu kan BOP-nya itu kan 2 tahun ya, 2 tahun. Oh iya, iya. Yang saya pertanyakan Oh itu iya betul. untuk pengembalian ke mauquf alaih karena di situ ada beban 40% dari wakaf tunai gitu, 60% dari apa jalur pribadi menyimak di pernyataan Pak Ustadz Eko itu. Apakah selama 2 tahun itu ya Pak Ustadz Eko nggak menyalurkan mauquf alaih itu gimana hukumnya gitu Pak Ustadz? Mohon maaf saya agak kritis tuh mungkin nanti pengembangannya gimana ini karena kan selama 2 tahun itu kita tidak ada mungkin perkiraan dari saya itu nggak ada penyaluran ke mauquf alaih gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Oh iya, siap-siap. Nah, jadi hitungan BEP 2 tahun itu tuh kan hitungannya, Ustadz ya. Nah, jadi misalnya gini, Ustadz invest tadi sini nih ya. Nah, kita lihat sini aja nih. Nih, misalnya Ustadz investnya berapa? Apa, gini aja. Investnya anggap aja 100 juta gitu kan. Ustadz invest 100 juta. Nah, setiap tahun itu ya, istilahnya profitnya yang Ustadz dapatkan ya di luar pokok ya, di luar pokok profitnya itu 47 juta. Nah, gitu. Sehingga kalau profitnya 40 juta setahun, asumsinya kan bagi Ustadz itu ya, sebagai investor 2 tahun aja itu udah balik modal sebenarnya. Nah, gitu ya. Sebenarnya udah balik modal. Nah, itu makanya dihitung apa istilahnya payback period-nya itu seperti itu gitu. Nah, nah, tapi nanti kan kalau terkait investasi di sini kan tadi ada dua ya sumbernya ya. Nah, misalnya sebagian dari dana wakaf misalnya. Nah, misalnya Nazir nih, ya dia menggunakan dana wakaf. Misalnya Nazir nih invest anggap aja 100 juta nih. Nazirnya invest 100 juta. Nah, terus kemudian kan tahun pertama ini Nazir dapat profitnya 47 juta. Ya sudah sama Nazir tinggal di apa namanya disalurkan untuk mauquf alaih. Ya kan? Nah, nanti skemanya 10% untuk Nazir, berarti sisanya atau skemanya itu monggo internal Nazir yang atur gitu kan. Nah, jadi mulai panen pertama pun udah bisa disalurkan. Ya, kalau misalnya ini yang invest Nazir gitu ya. Nah, terus kalau yang invest orang umum kan berarti hasilnya kan untuk pribadi kan, ya udah tinggal diambil pribadi. Nah, kayak gitu Sat. Jadi itu tergantung ininya. Nah, jadi bukan kemudian diblokir
Ini 2 tahun nggak boleh diambil hasilnya. Bukan ya. Nah, itu tuh untuk kita menghitung aja. Kalau kita menghitung dalam kasarannya itu, kalau kita invest itu 2 tahun tuh sebenarnya udah balik modal gitu ibaratnya. Nah, sehingga sisanya itu sudah hasil, kira-kira gitu. Kalau secara internal kita sebagai investor. Nah, begitu mungkin ya, Ustaz Asep ya. Jadi kalau soal nanti Ya, jazakallah khair Kak Kiron, Pak Ustadz. Terima kasih, paham sekali. Izin paham ya. mungkin suatu saat kolaborasi dengan dari Bandung, Jawa Barat. Siap, Insya siap. Allah, amin. Ya, Siap, ya. siap, Ustaz. Siap, ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz Asep. Selanjutnya, sembari kita menunggu Bapak Ibu Ustadzah yang raisen atau mau bertanya melalui mikrofon, kita akan melanjutkan pada pertanyaan di kolom chat Zoom. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Cecep. Nah, Bismillah, untuk pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui tanah wakaf yang tidak produktif di sekitar kita? Kemudian langkah apa yang sebaiknya kita lakukan? Seperti itu, Ustadz. Monggo. Ya, itu sangat mudah itu Ustadz. Ya, misalnya ini Ustadz sebagai nazir wakaf uang kan. Ya, kemudian ingin membangun kolaborasi ya dengan nazir wakaf tanah gitu kan. Nah, maka caranya bagaimana? Tinggal datang aja ke Kementerian Agama. Nah, seperti yang sebelumnya ini yang Wakaf Mulia lakukan. Jadi Wakaf Mulia silaturahmi ke Kementerian Agama, ya. Kemudian kita sampaikan niat kita. Nah, kebetulan kita memang sudah punya program ini ya, dan kita tinggal nyari tanahnya aja nih ya. Nah, termasuk nanti ini mungkin kayaknya ada dari Kulon Progo juga ya. Nah, insya Allah kita akan mulai di Kulon Progo juga. Nah, mungkin nanti kita akan agendakan silaturahmi ke Kementerian Agama Kulon Progo untuk tadi minta data ya, minta data tanah wakaf yang siap dikolaborasikan. Nah, gitu. Nah, nanti kalau tanah wakafnya sudah ada, nah tinggal kita nanti ikhtiar mencarikan investor, kira-kira gitu ya, dengan apa satu wakaf marketplace. Nah, ya, kira-kira gitu. Jadi paling gampang Bapak Ibu tinggal datang ke Kementerian Agama ya. Kalau misalnya lokasi yang lebih kecil bisa ke KUA ya. Nah, itu juga tahu ya dari tanah-tanah wakaf yang mana saja. Nah, kalau enggak bisa di tingkat kabupaten atau paling-paling enak di tingkat kabupaten. Begitu mungkin ya Mbak Nikma ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Eko. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ustadz Ragil ini. Nah, kalau untuk tabungan, untuk persiapan pengembalian dana investor itu, apakah diambilkan dari laba atau seperti apa? Monggo Pak Eko. Ya, betul. Jadi setiap ini ya, setiap hasil bersih itu nanti akan dikurangi ya untuk tadi mengembalikan ininya ya, pokoknya tadi. Nah, jadi sudah ada skemanya gitu. Nah, jadi yang dibagikan ke investor ya, itu yang setelah dikurangi apa namanya istilahnya kalau istilahnya penyusutannya gitu ya. Nah, jadi diambilnya di situ. Jadi dari hasil ya, diambilnya bukan dari pokok gitu. Kalau dari pokok nanti pinjaman jadinya ya. Nah, karena ini diambil dari hasil. Nah, kira-kira betul ya gitu ya, diambil dari hasil. Gitu ya, Mbak. Oke, baik Pak Eko. Nah, ini masih ada pertanyaan, masih dari Ustadz Ragil ya. Nah, kalau untuk kelas, apakah juga akan mendapatkan bagi hasil dan nilainya samakah dengan investor yang lain? Las. Betul. Oh, sama. Jadi fungsinya bahkan ini juga CSR juga bisa masuk. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu punya relasi ini ya, misalnya gini, mungkin Bapak Ibu punya relasi CSR gitu ya. Nah, kenapa enggak CSR-nya ini kemudian dibikin untuk support wakaf produktif? Yang dimana nanti menariknya begini, dana CSR-nya dia nggak akan habis gitu ya. Terus setiap bulan, setiap panen ya, itu sudah bisa penyaluran gitu ya. Nah, makanya kita yang apa ya skema CWLD-nya ini juga kan luar biasa nanti ya wakafnya sementara gitu ya nanti dampaknya selamanya. Kenapa? Karena hasil dari CWLD-nya itu nanti akan menjadi wakaf uang yang nanti itu akan diproduktifkan terus. Nah, padahal itu nanti setiap bulannya juga setiap apa namanya setiap 3 bulannya juga sudah bisa penyaluran ya karena dari hasil ya dari hasil pengelolaan wakaf produktifnya. Nah, kayak gitu. Jadi bisa ya seperti itu. Jadi dapat juga ya bagi hasil ya. Sama persis karena ini bisnis murni ya. Nah, cuman bisnisnya itu ada aspek ibadahnya karena didirikan di atas tanah wakaf. Kemudian juga hasilnya juga sebagian juga disalurkan untuk mauquf alai. Nah, jadi
Nah, ini kolaborasinya di situ. Begitu ya, Mbak. Oke, baik Pak Eko. Nah, ini ternyata masih ada pertanyaan lagi nih, lanjutan nih dari Ustadz Ragil nih. Sebagai nazir wakaf uang, untuk mengajak calon wakif langsung diarahkan ke satu wakaf atau dikelola oleh nazir dulu, gitu Pak Eko. Nah, dikelola oleh nazir dulu ya. Nah, jadi di satu wakaf marketplace ini tuh sudah bentuknya investasi ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi gini, jadi sebenarnya satu wakaf marketplace ini jadi solusi ya. Jadi Bapak Ibu melakukan fundraising gitu kan, wakaf uang, terus wakaf uangnya mau diproduktifkan di mana? Kan wakaf uang itu bisa diproduktifkan di perbankan syariah, bisa masuk deposito, bisa masuk sukuk gitu ya. Tapi juga bisa diproduktifkan di usaha produktif secara langsung. Nah, untuk terus kadang sekarang kan susah ya mencari usaha produktif secara langsung. Mungkin nazir yang mau ngelola sendiri, nazirnya nggak profesional, kira-kira gitu ya. Jadinya rawan, kira-kira gitu. Nah, makanya di sini itu jadi solusi ya. Nah, skema kolaborasi ini jadi solusi. Nanti juga program ini diawasi juga oleh BWI gitu ya. Ya udah. Nah, makanya beberapa nazir itu sudah ini ya, Bapak Ibu sekalian, sudah kemudian menginvestasikan wakaf uangnya di program Greenhouse Melon ini gitu ya. Nah, karena kebetulan ini memang menarik ya dari sisi ininya ya, bisnisnya. Dan dia mudah diduplikasi gitu ya. Tingkat kebutuhannya tinggi karena dia premium gitu ya. Jadi tidak tidak apa ya kalau saya tidak apa kalau istilahnya kalau biasanya yang sayuran itu kan resikonya kan dari sisi harganya ya. Tapi kalau melon premium ini dia relatif lebih stabil. Dan dia jenis melonnya itu banyak ya Bapak Ibu. Ya, yang dibutuhkan pasar tuh banyak. Nah, sehingga ini bisa kalau kita produksi sendiri itu ya, itu bisa menyesuaikan nanti ya mau nanamnya apa sekarang. Dan biasanya tim dari Nusa Farm ini ketika nanam itu sudah request dari buyernya. Jadi udah mesti laku kan sesuai dengan risk. Sehingga harganya kompetitif. Nah, itu kelebihannya di melon ya untuk saat sekarang ini. Begitu mungkin, Mbak. Baik, terima kasih Pak Eko. Nah, ini ada pertanyaan dari Ustadz Sabirin. Wah, ini jauh ini. Izin bertanya, perkenalkan saya Sabirin dari Lombok. Sekiranya ada satu lahan yang dikerjasamakan, mekanisme kerjasamanya seperti apa? Tapi ini lokasinya ada di Lombok nih. Monggo Pak Eko. Ya, tadi itu ya, seperti kalau misalnya punya tanahnya toh seperti PCNU ya. Seperti PCNU itu ya sudah tinggal terima bagi hasil aja 10% gitu. Modal tanahnya aja bagi hasil 10%. Nah, gitu. Jadi tinggal terima beres kira-kira gitu ya. Nah, gitu kalau untuk tanahnya aja ya. Jadi nanti semuanya all in sudah dikelola gitu. Nah, tapi memang untuk saat sekarang ini, nah mungkin kalau kita mau kembangkan ke NTB itu memang minimal itu di situ paling tidak ya minimal 10 greenhouse ya agar apa namanya efisien gitu ya karena untuk daerah baru. Makanya kalau sementara ini kita kembangkan di Jogja itu ini ya apa namanya lebih mudah ya untuk apa namanya pengembangannya karena memang sudah infrastrukturnya sudah ada kira-kira gitu. Tapi kalau untuk di lahan baru misalnya ada misalnya di Kalimantan itu paling kita bisa mulai di Kalimantan tapi minimal ya kita bangunnya 10 greenhouse. Nah, gitu minimal 10 greenhouse ya agar efisien nanti dalam pengembangannya. Begitu mungkin, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Eko. Nah, ini selanjutnya ada dari Bapak Ruslan ini. Mohon maaf, saya telah bergabung. Nah, ini kami ada tanah nih di Semanu dan Tepus. Untuk luasnya sekitar masing-masing 500 meter dan 800 meter. Nah, ini tidak ada pertanyaan nih, tapi mungkin maksudnya mungkin bisa gitu ya Pak Eko ya untuk bekerja Apa sama mau atau seperti apa. diwakafkan, Pak Nah, Ruslan? betul. Silakan monggo Pak Nah, Eko. karena gini, kebetulan untuk Semanu ya, tim Nusa Farm ini itu punya ini ya, kebetulan tanah wakaf yang diwakafkan ke Wakaf Mulia itu ada 3.000 meter itu di Semanu. Dan di situ itu memang sudah menjadi pusat budidaya ya. Jadi kayak semacam ini ya, warga sekitar itu kemudian di rumah-rumahnya itu bikin greenhouse kecil gitu kan, yang nanti mereka dibimbing oleh tim Nusa Farm. Terus nanti hasilnya itu dibeli oleh Nusa Farm. Nah, gitu. Jadi mereka tuh harus laporan tiap hari itu ya. Nah, di situ sudah ada tuh di Semanu. Nah, monggo ya nanti untuk Pak Ruslan. Nah, kalau misalnya
mau diwakafkan ya nanti wakaf mulia siap support. Nah, karena kita memang di Semadu yang apa Munzalan itu juga nanti akan bangunnya di Semanu juga. Nah, maka nanti di Semanu kayaknya bisa jadi ini nih apa pusat dan kebetulan untuk training center kita juga ada di Semanu juga. Nah, bisa jadi pusat ini ya. Jadi pusat budidaya melon premium tuh nanti di situ ya dengan greenhouse. Nah, kalau mau diwakafkan boleh nanti wakaf mulia support gitu. Atau kalau mau usaha sendiri pribadi juga, insya Allah bisa ya. Nah, karena kalau untuk di Semanu itu memang sudah ini ya. Nanti bisa kalau pengen bangun greenhouse-nya sendiri itu juga bisa juga. Nah, tinggal nanti komunikasi. Begitu mungkin ya, Mbak Ningma. Baik, terima kasih Pak Eko. Nah, ini untuk di kolom chat sudah terjawab semuanya. Oh, ini ada tambahan ini dari Ibu Ekowati. Untuk di Lampung, apakah ada kemungkinannya Pak? Monggo. Ya, kalau bekerjasama dengan tim Nusa Farm tadi ya, minimal jumlah greenhouse-nya itu ya. Kalau soal kerjasamanya sangat mungkin ya. Nah, kita kemarin beberapa juga sudah ada membuka peluang di ini ya, di mana tuh? Di Padang gitu ya, di Riau, nah, karena kota wakaf. Di Lampung juga, nah, termasuk di Lampung ini, kayaknya beberapa sudah ada yang mengembangkan melon premium juga gitu ya. Nah, tapi prinsipnya memungkinkan, tapi asal tadi ya, secara aspek ekonomisnya itu bisa. Karena Lampung dekat sama Jakarta, karena off-takernya kan di Jakarta. Nah, itu strategis sebenarnya di Lampung juga. Jadi kalau Lampung masih bisa tercover ya sebenarnya. Nah, tinggal nanti kalau misalnya syukur-syukur tuh sudah ada investornya ya. Nah, kalau sudah ada investornya, terus kemudian tanahnya juga sudah ada, ya udah kan nanti tinggal nanti yang akan apa create dari tim ya Nusa Farm, ya udah bisa itu Bu. Ya, nah, tinggal didiskusikan ya peluangnya. Begitu ya Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Eko. Nah, ini sepertinya ada yang open mic nih dari Ustadz Hana Wijaya atau Ustazah ini. Silakan monggo jika ada yang ditanyakan, Ustadz Ustazah. Oke, baik mungkin kepencet. Silahkan ya bagi Bapak Ibu Ustadz Ustadzah yang mungkin masih ingin bertanya atau menanyakan, mendiskusikan materi kita. Kita masih ada waktu di sesi diskusi dan tanya jawab ini. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu Ustadz Ustadzah yang belum mengisi presensi, silahkan monggo ya bisa diisi di kolom chat Zoom. Sayang sekali nih jika materi kita yang sangat menarik ini tidak bisa dikirimkan hanya karena lupa untuk mengisi presensi. Jadi pastikan Bapak Ibu Ustadz Ustadzah untuk mengisi presensi yang ada. Monggo Bapak Ibu Ustadz Ustadzah jika masih ada yang tanyakan, saya cek. Silakan gih, monggo jika ada yang tanyakan. Atau mungkin sudah cukup jelas semuanya. Dan juga insya Allah nanti materi, PDF, dan juga rekaman Zoom kita pada malam hari ini juga akan kami kirimkan melalui media WhatsApp. Jadi mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan Ustazah akan kami cukupkan untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini. Oke, dan mungkin nanti jika Bapak Ibu dan Ustazah merasa sudah hadir, tapi kok belum dapatkan materi, nah nanti silahkan bisa menghubungi saya deh atas nama Nikmah Yuniarti. Ya, nanti tadi saya yang share nih ke grup-grup dan juga beberapa pribadi ya, nomor pribadi, silahkan nanti bisa menghubungi saya untuk mendapatkan materinya. Jika mungkin Bapak Ibu dan Ustazah kok terlewat nih belum mendapatkan materi, nah, insya Allah kami akan kirimkan begitu. Baik, mungkin sepertinya ini di kolom chat sudah terjawab semua, Ustadz, dan sepertinya juga sudah tidak ada yang raise hand atau open mic. Mungkin kita cukupkan untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini. Itu, Pak Eko. Oke, boleh silakan. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Ustadz Ustadzah yang sudah berpartisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab ini. Dan semoga apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Ustadz Ustadzah bisa terjawab secara lengkap, detail, dan insya Allah bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga lembaga Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita mintakan closing statement dari Pak Eko secara singkat terkait dengan materi kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan monggo Pak Eko.
Oke, baik ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan ini ya kami mengajak ya Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama ya, baik secara pribadi ataupun secara kelembagaan untuk melakukan yang namanya kolaborasi ya terkait wakaf produktif ini. Karena memang udah saatnya ya wakaf produktif itu tidak lagi teori ya, tapi praktek yang harus kita lakukan. Nah, maka sekarang ini dukungan dari Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Agama gitu ya, itu begitu kuat ya untuk pengembangan wakaf produktif. Nah, sehingga kita juga perlu ya membangun apa ya komunikasi dengan para pengusaha ya untuk mengembangkan proyek-proyek bisnis yang kemudian kita ajak untuk berbasis wakaf. Nah, khususnya untuk proyek ya Greenhouse Melon Premium yang kami kembangkan ini juga kita membuka nih peluang ya untuk kita berkolaborasi karena kita punya visi ya di sampai akhir tahun ini ada 20 greenhouse dan kemudian juga nanti di akhir tahun 2026 ya itu targetnya sampai 100 greenhouse ya, sehingga kita juga bisa masuk ke pasar ekspor. Nah, harapannya nah, ini bisa memberikan apa ya apa kalau istilahnya solusi ya bagi masyarakat ya. Nah, karena berbeda kalau terkait program wakaf produktif itu pasti akan berefek ya kepada kemaslahatan umat ya karena tidak hanya untuk bisnis secara pribadi tapi juga untuk umat gitu ya. Nah, sehingga memang ketika kita memperbanyak ya apa program-program wakaf produktif ini insya Allah kemaslahatan untuk umat akan bisa terwujud gitu ya. Nah, monggo silakan. Nah, untuk program ingin berkontribusi baik secara pribadi ataupun lembaga, untuk program ini kita buka minimal 20.000, 20.000, murah banget ya, 20 juta ya. Nah, minimal 20 juta silakan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, daripada uangnya didiamin aja gitu ya, nah, mending uangnya biar bekerja untuk wakaf produktif. Nah, nanti insya Allah pahalanya apa kalau istilahnya profitnya dapat, pahalanya juga mengalir gitu ya. Nah, dua-duanya. Nah, kalau ini bisa kita kembangkan, nah mudah-mudahan keberkahan untuk kita. Baik, itu saja dari saya. Nah, nanti silakan pastikan presensi ya nanti kalau mau komunikasi langsung dengan saya juga boleh ya. Nah, khusus terkait Greenhouse Melon ini eh, apa bisa ini ya saya share di chat Zoom. Oke ya, nah nanti kalau ingin berkomunikasi langsung ya silakan ya. Nah, mungkin berkonsultasi langsung. Karena insya Allah untuk visi ini kita ingin memproduktifkan tanah wakaf. Nah, padahal tanah wakaf ini banyak sekali di Indonesia. Nah, tinggal tidak produktif. Nah, gimana cara produktifkannya? Nah, kebetulan kita punya konsep ini dan ini bisa diduplikasi. Nah, sehingga harapannya ini bisa menjadi solusi agar tanah-tanah wakaf di Indonesia bisa produktif. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Prianto atas closing statement-nya. Dan juga tentu saja sebelum acara ini kami tutup, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak Bapak Ibu Ustazah yang sudah hadir pada kesempatan webinar malam hari ini. Dan semoga untuk pengembangan klaster wakaf Greenhouse Premium ini terus berkembang dan juga menghasilkan buah yang manis, nah, semanis daripada rasa buah melon itu. Kenapa? Karena kemarin kebetulan saya juga berkesempatan untuk mencicipi nih dari semua varietas yang sudah dipanen dan ternyata memang sangat manis sekali. Nah, jadi semoga harapannya program klaster wakaf Greenhouse Premium ini juga akan berbuah manis dan insya Allah bermanfaat, memberikan manfaat kepada semuanya dan semoga kolaborasi dan semangat kebaikan ini akan terus berlanjut di masa mendatang. Baik, sebelum kita tutup dan saja kami juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila selama bersamai mungkin banyak kehilafan, banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah, sungguh kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah acara kita pada kesempatan malam hari ini kita cukupkan, kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sama-sama Pak Eko, terima kasih Pak Eko, terima kasih Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah semuanya. Selamat beristirahat.